إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah, dan insyaallah nanti juga kita lanjutkan dengan salat isya. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimudahkan oleh Allah, ini sepertinya sayap kanan saya lebih banyak, jadi agak berat sebelah saya lihat. Kalau bisa umpamanya kita pindah ke tengah ini semua tuh cakep sebenarnya, karena bagusnya itu memang kita berhadapan. Kalau bisa bolehlah ke tengah biar kelihatan juga, kelihatan indah begitu. Ya. Baik, jazakumullah. Terima kasih atas kepindahan. Baik, alhamdulillah. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kajian kita atau kajian hadis tematik kita tentang kesombongan, antara kesombongan dan keindahan. Ini sebenarnya dua hal yang bertolak belakang sebenarnya, atau bisa jadi ketika kita salah dalam memahami sesuatu itu atau penampilan seorang, bisa jadi kita mengatakan dia seorang yang sombong. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ini membahas dua hal itu, tentang kesombongan dan juga tentang keindahan. Apakah orang yang berpenampilan indah, bagus, kalau kita melihatnya serba wah luar biasa, apakah bisakah kita katakan dia adalah seorang yang sombong? Begitu maksudnya. Karena bisa jadi kita mau lihat seseorang itu penampilannya tuh wah ini luar biasa nih, pakaiannya mahal-mahal, baju, kemudian kendaraannya juga, ini kayaknya luar biasa nih. Lalu kita mengatakan nih orang kayak yang sombong nih, dari penampilannya kelihatan. Belum tentu. Kita tidak bisa menilai seorang dari penampilannya itu sombong, belum tentu. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita agar kita tidak salah dalam menilai seseorang. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Faqala ar-rajul ya Rasulullah
Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat dalam hadis ini sangat menarik sebenarnya ketika Nabi SAW berbicara tentang dua hal, tentang kesombongan dan keindahan. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah mengawali hadis ini dengan kalimat la yadkhulul jannah. Nabi mengawali hadis ini dengan kalimat ancaman. Dengan kalimat ancaman, la yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Itu kalimat ancaman. Dan jarang sekali Nabi kalau mengajarkan sesuatu kepada para sahabat mengawalinya dengan kalimat ancaman, itu jarang Nabi. Karena Nabi itu dalam dakwahnya mengajarkan kepada kita, apa kata Nabi SAW? Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Itulah dakwahnya Nabi. Jadi dakwah Nabi SAW itu, dakwahnya itu yassiru wa la tu'assiru, permudahlah, jangan dipersulit. Apapun itu. Tapi tidak boleh juga memudah-mudahkan, tidak, atau enggak gampang-gampangin, itu mah enggak boleh. Tapi dalam urusan apa saja kata Nabi, yassiru, permudah. Ada berurusan orang dengan kita, maka permudah urusan itu, jangan dipersulit. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena urusan kita di yaumil akhir nanti itu dahsyat. Kalau hari ini kita mudahkan urusan orang kepada kita, kelak di yaumil akhir Allah mudahkan urusan kita. Begitu maksudnya. Ini dampaknya yaumil akhir. Maka kata Nabi yassiru. Kalau ada orang berurusan denganmu, permudah urusan itu. Ada orang yang hutang sama kita, permudah urusannya hutang itu. Kalau perlu saking mudahnya, maafkan. Kalau 500 juta Ustaz, maafkan. Waduh, katanya. Kalau mau mempermudah gitu maksudnya. Walaupun berat juga memang. Bagi orang yang punya hutang senang dengernya nih. Yassiru wa la tu'assir. Dalam dakwah juga begitu. Jangan mempersulit orang, tapi permudahlah selama itu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah juga menginginkan yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Allah tidak inginkan kesulitan atau sesuatu yang berat buat kalian. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan basyiru wa la tunafiru. Dakwahnya Nabi itu berikan kabar gembira, jangan memberikan ancaman, jangan nakut-nakutin gitu. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu sampaikan yang kabar gembiranya dulu, yang enak-enak, sampaikan gambaran surga, tentang bagaimana orang dalam surga. Begitu caranya kata Nabi. Jangan langsung neraka. Ini setiap pengajian yang dikaji neraka lagi. Besok kematian, neraka, kematian. Lama-lama orang, ini bahaya pengajian ini katanya. Yang diurus mati neraka. Jangan. Surga ceritakan kepada mereka, kenikmatan surga ceritakan dulu itu. Kalau mereka nggak mau taat juga kepada Allah, baru kasih mereka ancaman. Nah, ke dalam Al-Quran itu sifat Nabi dalam mengajarkan dakwah itu basyiran wa naziran. Allah mengatakan tugasnya Nabi itu basyiran wa naziran, memberikan kabar gembira, kemudian baru mengingatkan. Memberikan kabar gembira dulu, baru mengingatkan, baru memberi ancaman. Kalau nggak mau berubah juga, gitu. Baik. Maka dalam hadis ini agak berbeda. Justru Nabi SAW mengawalinya dengan kalimat ancaman. Yang Nabi jarang-jarang melakukan itu. Memang para ulama, sebagai ulama mengartikan ada dua makna. Pertama, kenapa Nabi mengawalinya dari sebuah ancaman atau kalimat larangan atau kalimat menidakkan? Karena bisa jadi ini agar para sahabat
atau kita semuanya memperhatikan betul apa isi dari larangan ini, isi hadis ini apa. Membuat orang penasaran. Biasanya kan kalau ada larangan itu kan kita suka penasaran. Itu tabiat manusia kan begitu, Pak. Tabiat manusia itu kalau dilarang justru dia penasaran. Ya, kalau nggak percaya nih Bapak coba aja nanti. Kalau Bapak punya, saya sering baca tuh, kalau punya rumah makan 100 meter sebelum rumah makan itu ditulisin di pinggir jalan. Kalau rumah makan sebelah kanan, jangan lihat sebelah kanan, berbahaya, ada rumah makan. Itu nanti kalau orang lewat, Pak, semua bakal lihat di situ. Betul tidak, Pak? Justru akan penasaran, ya, apa rumah makannya? Iya, itu bagian dari marketing juga sebenarnya. Supaya apa? Supaya orang tuh memperhatikan, penasaran dia. Ada saya lihat di YouTube itu, dia bikin sebuah di apa namanya, di tempat umum nih, dia bikin sebuah ruangan, dia bikin lubang sebesar muka lubang itu, lalu ditulislah di situ, jangan lihat ke dalam, tulisan di situ. Justru kalau ditulis begitu tuh orang pada ngeliat ke dalam semua, mukanya disodorin semua. Apa yang terjadi? Dikerjain. Orang udah dilarang masih dilakukan. Nah, itulah tabiat manusia, betul tidak, Pak? Kadang-kadang kita dilarang begitu. Kalau dilarang itu semakin iya. Maka anak-anak tuh kadang-kadang kalau melakukan sesuatu jangan dilarang. Jangan katakan jangan. Suruh. Coba aja kalau anak berisik, jangan bilang jangan berisik. Nggak bakal berhenti. Tapi apa? Ayo berisik. Pasti berhenti dia. Serius, coba aja. Ayo berisik. Ayo berisik gitu. Tapi kalau kita katakan jangan berisik lagi dia. Nanti kalau kita bilang, ayo berisik, terusin, nggak bakal berhenti dia pasti. Dia tahu itu larangan. Nopal. Ya. Makanya Nabi salah satunya ulama mengatakan bisa jadi Nabi ingin mengambil perhatian dari para sahabat, makanya Nabi dulukan larangan atau ancaman. Yang kedua, kenapa Nabi mengawali dengan sebuah ancaman? Karena mungkin apa yang akan disampaikan Nabi dalam hadis ini adalah sesuatu yang dahsyat. Larangan yang sangat keras. Makanya Nabi mengawalinya dengan ancaman. Tanpa Nabi, sebelum Nabi menjelaskan kenapa dilarang gitu. Kenapa diancam gitu. Sebelum Nabi menjelaskan itu penyebabnya kenapa, Nabi yang penting larang dulu. Ya, setelah Nabi larang baru Nabi jelaskan nanti di akhir kenapa Nabi melarang atau mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Apa yang diancam oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Artinya orang kalau sudah tidak masuk surga otomatis masuk apa, Pak? Neraka. Otomatis masuk neraka. Kalau udah nggak masuk surga, pasti otomatis masuk neraka. Karena di akhirat itu hanya ada tempat tuh cuma dua. Kalau nggak surga, neraka. Nggak ada lagi. Jadi kalau Nabi mengatakan, memang Nabi tidak mengatakan dalam hadis ini akan masuk neraka, tidak. Tapi Nabi mengatakan tidak akan masuk surga. Berarti otomatis ini orang bakal masuk neraka. Siapa mereka itu? Man kana fi qalbihi. Nabi di sini bicara man kana, bicara tentang manusia, bukan makhluk yang lain. Kenapa Nabi menggunakan kalimat man? Man adalah untuk manusia, bukan untuk binatang atau hewan. Berarti yang diancam oleh Nabi dalam hadis ini adalah manusia yang memiliki akal. Manusia kita seperti kita ini. Ini diancam oleh Nabi dalam hadis ini yang memiliki akal. Man kana. Kenapa Nabi mengancam manusia itu? Man kana, barang siapa di antara manusia itu, kata Nabi, fi qalbihi, dalam hatinya. Ini kita ini, kalau masih ada dalam hati kita, kata Nabi SAW, siapapun orangnya, kalau masih ada dalam hatinya misqal dzarrah. Misqal itu ukurannya, Pak ya. Seringan, miskol itu seberat ukuran, bukan miskol telepon, miskol juga namanya, miskol bukan itu maksudnya. Miskol itu ukuran. Walaupun hanya seberat zarrah. Zarrah itu banyak para ulama mengartikan
Bermacam-macam para ulama dalam memaknai kata zarah. Dulu kita sering mendengarnya zarah itu biji apa itu? Yang kecil-kecil itu. Sawi, biji sawi. Kecil nggak tuh biji sawi? Kecil. Ada yang mengartikan itu zarah. Ada juga yang mengartikan zarah itu an-namal. An-namlu. Semut hitam yang paling kecil. Ada juga yang mengartikan zarah. Ada juga yang mengartikan zarah itu, kalau di kampung nih Pak, dulu rumah kita kan dindingnya, dulu rumah saya di kampung tuh dindingnya dari bambu yang dianyam itu. Apa namanya tuh? Bilik itu. Di kampung rumah saya dindingnya itu. Gedek apa? Ya itulah pokoknya yang dianyam bambu itu. Nah itu kalau pagi-pagi sinar matahari mengenai rumah itu, maka lewatlah di lubang-lubang dinding itu cahaya, betul tidak Pak? Ada kan tuh cahaya lewat lubang-lubang dinding itu yang anyaman itu. Nah ketika kita pagi-pagi melihat masuk cahaya itu, maka di cahaya itu ada yang berterbangan kayak debu kecil-kecil. Pernah lihat nggak Pak? Nah sebagian ulama mengatakan itulah yang disebut dengan zarah. Maksudnya apa kalimat zarah ini? Sesuatu yang sangat kecil, itulah maknanya. Zarah itu sesuatu yang sangat kecil. Kalau masih ada dalam hati manusia itu, siapapun orangnya, walaupun sekecil itu tadi yang disebutkan itu, ya sekecil itu ada dalam hatinya, apa itu? Kesombongan, min kibr, kesombongan. Kalau ada kesombongan dalam hati kita, hanya sekecil itu, maka dia tidak akan masuk surga, kata Nabi. Sombong itu walaupun kecil Pak, apalagi kalau gede. Kecil sekecil itu saja kalau ada kesombongan, nauzubillah, nggak bakal masuk surga, kata Nabi. Maka hati-hati kita, jangan pernah kita merasa sombong dalam hal apapun, dalam sekecil apapun. Jangan pernah kita ada sedikit kesombongan dalam hati kita, termasuk dalam ibadah kepada Allah. Ya, makanya sekarang ini saya sebenarnya khawatir. Saya ingin sampaikan juga di akhir-akhir ini, karena saya melihat kondisi kita hari ini juga tidak begitu lagi ramai untuk diberitakan tentang COVID. Jadi saya mulai khawatir kalau seandainya saf kita masih jarang-jarang. Jadi ada sedikit terbersit dalam hati saya. Ini saya melihat saf kita sudah tidak normal. Kenapa saya bilang tidak normal? Bagi yang bawa sajadah, jaraknya masih jarang. Bagi yang tidak bawa sajadah, sudah mulai rapat, sehingga saf kita tidak sempurna. Ada yang jarang, ada yang rapat. Makanya saya sebenarnya berniat bagaimana supaya kita normal kembali saf kita, tapi dengan tetap kita harus menjaga protokol dengan masker. Karena saya yakin dengan jarak sajadah itu juga, kalau kita pakai masker atau tidak pakai masker, jaraknya kan nggak terlalu jauh juga. Hanya dengan berjarak sajadah itu yang selama ini kita lakukan, itu juga nggak terlalu jauh juga jaraknya. Sehingga saya khawatir, membuat saya tidak tenang sebenarnya ketika kita sholat berjamaah dengan kondisi saf seperti itu. Karena saya rasa sekarang ini sudah agak menurun, walaupun kita tidak menyombongkan diri juga. Kita hanya ingin mengambil kesempurnaan dari sholat berjamaah kita. Saya sebenarnya menginginkan itu sebenarnya. Karena beberapa masjid yang sudah saya isi taklimnya di Jakarta, di Penggilingan, sama sekali sudah tidak ada jarak. Di pasar di Al-Islah itu juga sudah tidak ada jarak. Mereka sudah merapatkan saf mereka. Dan mungkin ini sebagai rujukan buat kita bagaimana kita kembali untuk menyempurnakan kembali saf kita. Kalau ada rasa khawatir, ya mungkin, tapi kekhawatiran itu cobalah kita bawakan ketawakalan kita kepada Allah. Tapi tetap kita ikhtiar dengan vaksin. Udah vaksin semua belum Bapak? Belum vaksin semua. Kalau saya sudah vaksin, saya sebelum Ramadan itu sudah divaksin 2 kali. Karena itu bagian dari ikhtiar. Menurut saya itu bagian dari ikhtiar. Makanya saya vaksin, walaupun banyak inilah tentang vaksin itu. Allahu a'lam bishawab. Itu hanya Allah yang tahu tentang itu. Tapi itu bagian dari ikhtiar, saya lakukan itu. Jadi saya sudah vaksin juga 2 kali. Istri saya, anak saya sudah saya vaksin semua. Pakai Sinovac vaksinnya. Ya dari Cina sih, cuma mau diapain lagi.
Ya, ikhtiarlah, tawakallah kepada Allah. Tapi tetap masker dipakai. Allah alam besar. Tapi ya, kita kembali kepada hadis ini. Ini hanya sebagai unek-unek saya doang dalam hati. Makanya tadi pas imam saya katakan, karena Nabi SAW mengatakan ketika saat sholat berjamaah itu aqimus sufuf wa tarasul, luruskan saf kalian dan rapatkan. Itu hadis. Hadis Nabi SAW. Ya memang kecuali kalau kondisinya darurat. Allah alam besar. Sampai di mana tadi? Ada kesombongan dalam hati, walaupun kecil tidak akan masuk surga. Tapi yang menarik dalam hadis ini ketika Nabi setelah menyampaikan tentang kesombongan itu, ada seorang sahabat ketika itu mengatakan kepada Nabi SAW. Faqala ar-rajul, memang tidak disebutkan nama sahabat itu siapa dalam hadis ini. Tapi faqala ar-rajul, seorang sahabat ketika itu mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW. Apa kata sahabat ini? Faqala ar-rajul, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata sahabat ini. Innar rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, kata seorang ini, sesungguhnya seseorang itu kan punya keinginan dalam penampilannya, pengen yang bagus. Saubuhu itu pakaian. Seseorang itu ya Rasulullah dalam penampilannya kan pengen kalau pakaiannya itu pakainya yang bagus. Betul tidak, Pak? Ya kan? Ya. Seorang itu pasti pengen pakaian itu yang bagus. Kemudian wa na'luhu hasanatan, dan sendalnya pun pengennya kan yang bagus dipakai begitu. Seakan-akan nih sahabat ingin mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau ada orang penampilannya kayak begitu, apakah ini disebut dengan sombong atau enggak? Begitu loh maksudnya. Kalau kira-kira menurut kita nih, Pak, sombong atau tidak? Sebelum ke hadis ini, kira-kira sombong atau tidak? Hah? Tidak ya? Iya, kalau yang bilang sombong itu syirik berarti. Nggak mampu dia. Lihat pakai orang baju mahal, bajunya mahal nih. Mobilnya wah mahal nih. Rumahnya Masya Allah. Sombong nih orang nih. Belum tentu. Ya, belum tentu sombong orang yang kayak begitu. Kita nggak bisa nilai dari luarnya. Kenapa tidak bisa nilai? Karena Nabi sudah mengatakan dalam hadis ini, fi qalbihi. Apa itu artinya? Dalam hati. Dia kaya raya, pakai baju yang mahal-mahal, nampilin baju mahal-mahal, mobilnya pun mahal. Orang kaya. Bagi dia sombong atau tidak? Enggak. Udah bagi dia itu sederhana. Bagi kita yang nggak punya, iya mungkin. Oh, ini sombong. Makanya kalau ada orang mengatakan, oh, ini sombong nih, itu dia sombong, mengatakan gitu karena nggak mampu. Ya, nggak mampu dia bilang orang sombong. Ya. Jadi iya memang agama menganjurkan kepada kita, memang orang yang terbaik itu adalah hidupnya tawadu, ya, bersahaja atau sederhana. Dan sederhana itu relatif, tidak semua orang sama ukuran sederhana. Orang kalau uangnya miliaran, mobilnya bagus, itu bagi dia sederhana. Mobil 5 itu sederhana buat dia. Betul tidak, Pak? Orang yang punya uang dan dia halal mendapatkannya, kenapa tidak? Maka sederhana itu relatif. Bagi kita mungkin yang nggak punya, ya sederhana kita beda dengan sederhana orang kaya. Walaupun sederhana itu mahal. Coba aja makan di rumah makan sederhana, mahal. Betul tidak, Pak? Nggak pernah makan sederhana nih kayaknya nih. Relatif. Jadi nggak bisa kita menilai seorang itu dari penampilannya sombong. Kenapa? Nabi mengatakan fi qalbihi, di hatinya, tergantung hatinya dia. Makanya kita nggak boleh nilai orang dengan sombong. Sama dengan ikhlas juga begitu. Nggak bisa kita menilai keikhlasan orang. Dan kita nggak boleh menjustis seorang itu ikhlas atau tidak. Kenapa? Karena masalah ikhlas itu bukan ada di luarnya dia, ada di dalam hati dia dan dengan Allah yang tahu. Maka jangan pernah kita menjustis orang dengan ini orang kayaknya nggak ikhlas nih. Siapa yang tahu kalau dia ikhlas atau tidak? Maka kita juga boleh nanya, Pak. Kalau ada orang ngasih ke kita, jangan tanya kepada dia, Pak, ini ikhlas nggak? Nggak ada hak kita nanya itu. Masalah dia ikhlas atau tidak, itu bukan urusan kita. Betul tidak, Pak? Urusan siapa? Urusan dia dengan Allah. Nggak ada urusan dengan kita. Yang ada juga kalau kita tanya, Pak, ikhlas nggak? Dia kesel, enggak, diambil lagi. Yang rugi siapa?
Kita yang rugi. Makanya nggak usah nanya, terima aja. Kalau perlu masih ada lagi nggak Pak? Begitu harusnya. Iya. Keikhlasan itu nggak bisa kita ukur dari seseorang. Ya, nggak bisa kita mengukur keikhlasan seseorang. Sama dengan kesombongan juga. Kecuali kalau dia sudah mulai bicara menunjukkan kesombongannya baru. Atau dari perilakunya. Dan perilaku itu bukan menampilkan dengan keindahan, itu bukan. Dari bicaranya sudah kelihatan apa ya dia, nggak ada apa-apanya. Nah itu mulai sombong tuh orang begitu tuh. Ya. Nah ketika Nabi SAW mengatakan, sahabat itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang keinginannya untuk tampil yang indah, bagus, ya? Dia kan pengen pakaian yang dia pakai itu yang bagus-bagus, yang kelihatan indah, sendal yang dia pakai pun kayaknya tuh yang bagus. Bagaimana kalau begitu ya Rasulullah, kata sahabat? Apa jawaban Nabi SAW? Nabi memang tidak menjawab itu bukan sombong, bukan begitu jawaban Nabi. Tapi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah menyukai yang indah-indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ini juga hati-hati kalau bacanya, Pak. Harus panjang jamal. Karena kalau jamal saja artinya berubah. Kalau panjang maknya jamal itu artinya indah, cakep, ganteng. Tapi kalau jamal onta, tuh tahu deh. Anak SD UT Senayan, Pak. Sekolahan saya sekolahnya, promosi dikit. Kalau jamal indah, kalau tapi dipendekin jamal onta. Maka kalau ada nama orang Jamal, hati-hati manggilnya. Harus panjang, Jamal baru benar. Tapi kalau Jamal berarti onta. Ya benar, serius. Ini bahasa Arab masalahnya. Itulah penting. Bahasa Arab itu pentingnya begitu. Ngaji itu pentingnya, itu kita belajar ngaji itu salah satunya supaya tidak salah dalam arti ketika saat baca Quran. Itu salah satunya begitu. Jamal. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan suka dengan keindahan. Itu jawaban Nabi. Jawaban Nabi ini jawaban yang tersirat dan sangat politis. Nabi tidak menjawabnya dengan mengatakan itu bukan sombong. Kagak. Nabi gak jawab begitu. Tapi jawaban Nabi, sesungguhnya Allah maha indah dan suka dengan keindahan. Itu artinya apa? Tergantung niatnya orang tadi, penampilannya. Kalau niatnya karena sombong, ingin menampakkan itu sombong. Tapi kalau nggak ada niat itu dalam hatinya, walaupun penampilannya bagus, bukan berarti sombong. Nah, baru dijelaskan oleh Nabi SAW di akhir hadis ini. Kata Nabi, yang disebut sombong itu al-kibru, sombong itu batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu, kata Nabi, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah yang disebut sombong. Jadi Nabi sangat sederhana tentang mendefinisikan tentang sombong itu. Sederhana sekali Nabi mengatakan, kalau orang sudah menolak kebenaran lalu suka merendahkan orang lain, sombong dia. Menolak kebenaran itu kesombongannya terhadap Allah. Merendahkan orang lain kesombongannya terhadap manusia. Dan dua-duanya adalah sombong. Tapi ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan Pak Haji. Udah. Baik, jazakallah khair. Allah suka keindahan. Allah maha indah dan suka keindahan. Tetapi keindahan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak menyalahi aturan. Nah, kalau sudah sesuatu itu indah memang, ya, tapi mungkin menurut manusia, tapi sudah menyalahi aturan Allah, maka Allah nggak suka. Contohnya apa? Seni, nyanyi. Nyanyi itu seni, indah, ya kan? Tapi kalau itu sudah melalaikan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, nah ini sudah melanggar. Apalagi kalau penampilan dalam bernyanyi itu
sesuatu yang melanggar aturan syariat. Oh, apalagi itu. Ya, sudah melanggar. Seni memang dan indah. Tapi harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Makanya di sini ukurannya siapa? Innallaha jamil. Ukurannya adalah Allah, dan Allah suka keindahan, dan aturan keindahan yang disukai oleh Allah itu ya Allah yang menentukan aturannya. Tapi kalau sudah keluar dari aturan itu berarti sudah dilarang oleh Allah. Tidak lagi melebihi keindahan ini. Ujung-ujungnya siapa? Syaitan. Nyanyi yang diperbolehkan yang seperti apa? Taib. Nyanyi yang diperbolehkan adalah ketika menginginkan seorang kepada Allah, dan itu pun para ulama ini memang ikhtilaf terhadap yang dilarang lagi adalah terhadap alat musiknya. Alat musik itu sebagian, bahkan banyak ulama melarang tentang beberapa alat musik. Yang diperbolehkan sebagian ulama itu alat musik itu hanya drum saja. Apa itu drum? Gendang. Ya mungkin rebana ya. Karena dulu itu digunakan oleh para sahabat untuk membangkitkan semangat mereka dalam jihad dengan drum itu. Tapi kalau sudah pakai seruling, pakai gitar, itu bukan lagi mengingatkan kepada Allah, karena sudah mendayu-dayu. Ingatnya apa? Kebayang yang lain jadinya. Ya, baik, begitu Pak Haji. Allah alam bisawab. Walaupun secara ini ya, tapi secara umum para ulama melarang alat musik, beberapa alat musik itu, karena Nabi SAW juga tidak menyukai itu kecuali drum itu. Ya, baik. Kalau dalam kamar mandi memang dilarang. Tidak boleh banyak kita berkata-kata, apalagi nyanyi di kamar mandi. Kamar mandi itu tempatnya syaitan. Ya, apalagi kalau belajar nyanyi di kamar mandi. A, ba, ta di kamar mandi. Jangan. Tidak boleh bersuara di kamar mandi. Kalaupun kita di kamar mandi, kalau ingin diketahui orang, cukup dengan dehem aja. Oh, ada orangnya. Jangan sampai nyanyi di kamar mandi, ngoyang dompet. Ya elah, kamar mandi. Adabnya itu bagian dari adab. Tidak boleh, dilarang di kamar mandi. Dan dalam kamar mandi itu tidak boleh kita banyak bicara, dan tidak boleh bicara dalam kamar mandi. Hanya yang penting. Kalau penting baru. Ada orang bertanya, ada orang enggak? Ada, baru. Jangan sampai ada orang enggak, diem aja. Dehem juga enggak. Itu juga enggak. Ya, kamar mandi itu tempat yang ya katakanlah ke tempat yang aib bagi kita. Ya, bahkan sebagian kan tidak membolehkan kita untuk ketika saat di kamar mandi itu melakukan hal-hal itu menghadap ke kiblat. Walaupun ini juga ikhtilaf para ulama. Kalau Umar bin Khattab mengatakan, kan WC kita biasanya nggak boleh menghadap kiblat kan? Kita saat buang air kecil, buang air besar tidak boleh menghadap kiblat. Kalau menurut Umar bin Khattab mengatakan itu hanya untuk lisyarfil untuk memuliakan Ka'bah saja, kiblat saja sebenarnya. Itu pun dilarang kata Umar menghadap kiblat itu kalau ada orang yang melihat. Kalau ada orang yang melihat kita buang air kecil atau buang air besar menghadap ke kiblat, itu baru nggak boleh kata Umar. Tapi kalau nggak ada orang yang melihat, kata Umar, bolehkah? Boleh selama tujuannya bukan untuk menghinakan Ka'bah. Paham maksudnya, Pak? Di kamar mandi ada orang lihat nggak? Ada nggak orang lihat kita di kamar mandi? Nggak ada. Bolehkah menghadap kiblat? Kalau kata Umar, boleh selama tujuannya bukan untuk menghinakan atau merendahkan Ka'bah. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Nanti bisa lihat dalam fikihnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan lagi. Pertama kita bicara dulu tentang hadis ini. Pertama tentang kesombongan. Ya. Tentang kesombongan. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi melarang begitu keras terhadap sombong ini? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa kerasnya Nabi melarang kesombongan itu? Sampai Nabi mengatakan, para ulama mengartikan kalimat la yadkhulul jannah. Tidak, dalam kalimat ini para ulama mengartikan al-haram litahrim. Haram hukumnya masuk surga. Tuh, diharamkan baginya surga. Itu kan keras banget. Kenapa begitu keras Nabi ancamannya dalam hadis ini? Ternyata sifat sombong itu setara dengan musyrik, syirik,
Dosa besar. Kalau ada dosa yang setara dengan syirik, sombong itu setara dengan syirik. Kenapa setara dengan syirik? Karena dua-dua dosa ini ada persamaannya. Apa persamaan dari dua dosa itu? Dua-duanya mengambil hak Allah. Ya. Hak Allah diambil sama dia. Bayangin coba, hak Allah. Bukan hak manusia, hak Allah diambil sama dia. Pertama, hak Allah yang diambil hak Allah itu tentang umpamanya syirik. Syirik itu mengambil hak Allah. Ketika Mu'az bin Jabal ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Mu'az, atadri ma haqqullahu 'alal ibad?" Wahai Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Maksudnya, apa yang harus dilakukan hamba itu kepada Allah yang menjadi hak Allah dilakukan seorang hamba? Kata Mu'az mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Artinya Mu'az tidak tahu. Nabi mengatakan hak Allah terhadap hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah terhadap hambanya adalah hamba hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka kalau ada orang yang enggan beribadah kepada Allah, dia telah mengambil hak Allah. Maka Allah marah. Orang kalau malas sholat, malas beribadah, Allah murka, Allah marah sama dia. Kenapa? Dia mengambil hak Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kan Allah sudah katakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Dia enggan untuk beribadah kepada Allah, maka Allah murka. Kenapa? Hak Allah tidak ditunaikan olehnya. Sama dengan kita, Pak. Kalau hak kita nggak dapat, marah nggak kita? Marah kita. Hak kita nggak dapat, marah kita. Padahal hak kita nggak dikasih, marah kita. Hak Allah diambil sama dia. Kedua, apa hak Allah itu? Tidak menyekutukan Allah. Kalau ada orang menyekutukan Allah, maka dia telah mengambil hak Allah. Maka wajar ketika Allah mengatakan surah Al-Maidah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang musyrik kepada Allah, maka Allah, dengerin kata ayatnya, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka. Tuh, Pak. Itu musyrik, Pak. Allah sendiri yang mengatakan tempatnya adalah neraka dan baginya haram surga. Sama dengan hadis ini. Syirik itu atau orang yang musyrik itu haram baginya surga. Maka dosa sombong orang yang sombong pun Nabi mengatakan haram baginya surga. La yadkhulul jannah. Kenapa? Dia telah mengambil hak Allah. Orang sombong itu juga mengambil hak Allah. Lihat dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi tentang orang yang sombong. Apa kata Allah tentang kesombongan itu? Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu kata Allah adalah selendangku. Wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah pakaianku. Wa man naza anni ahadan minhuma faqazaftuhu finnar. Barang siapa yang mengambil salah satu dariku, kata Allah, yang dua itu, yaitu sombong dan keagungan itu diambil oleh dia dari Allah, maka Allah katakan faqazaftu finnar, maka akan aku lemparkan ia ke dalam neraka. Kenapa? Dia telah mengambil hak Allah. Sombong itu selendangnya Allah, pakaiannya Allah. Jangan diambil. Enggak berhak kita untuk mengambilnya. Itu hak Allah. Gitu loh maksudnya. Itulah sebabnya kenapa Nabi begitu keras mengancam orang yang sombong itu. Kenapa? Dia telah mengambil hak Allah. Nauzubillah. Betul ya? Ya. Terkait masalah syirik. Nah, mungkin kita tidak tahu yang dikatakan menyekutukan Allah selain riya ini sebenarnya banyak, cuma kita tidak paham. Kalau lihat saja, kalau kita pahamkan ingin dipuji orang dan sebagainya, tentu saja banyak hal selain riya, mungkin apa saja mungkin bisa kita jelaskan. Taib, jazakallah khair. Riya itu syirik kecil.
disebutnya syirik kecil. Kenapa riya itu disebut syirik kecil? Karena riya itu dia ibadahnya orientasinya bukan karena Allah saja, tapi ada orientasi lain, ingin dilihat oleh orang. Itu riya. Makanya disebut syirik kecil. Dan Nabi paling takut dengan riya. Kenapa? Semua manusia punya potensi memiliki riya. Riya itu dahsyat. Baik itu riya yang bentuknya penyakit maupun bentuknya riya yang manusia. Itu dahsyat. Karena ada riya namanya cantik orangnya, bahaya juga itu. Ya, paham nggak Pak? Bapak serius banget sih. Riya itu syirik kecil. Ya, dinamakan syirik walaupun syirik kecil tapi sangat berbahaya. Ya, kalau syirik yang sesungguhnya yang dimaknai dalam ayat itu, dosa besar syirik itu yang dimaksud syirik apa? Menduakan Allah, menyekutukan Allah. Itu syirik yang sesungguhnya. Syirik yang sebenarnya yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu, innahu may yusyrik billah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, nah itu yang dimaksud dengan menduakan Allah. Menyekutukan Allah. Selain Allah, dia masih punya Tuhan yang lain. Kalau riya itu dia ibadah kepada Allah, tapi ada orientasi yang lain dari ibadahnya. Pengen diketahui oleh orang, sum'ah, pengen didengar oleh orang. Riya pengen didengar oleh orang lain. Emang ini bahaya memang. Siapapun itu. Ya, semua orang punya potensi untuk itu. Walaupun kecil. Kadang-kadang ada riya itu Pak. Riya itu bentuknya tuh merendahkan dia sendiri tapi riya. Tapi maknanya riya. Riya lagi. Riya. Contohnya gini. Dia ngomongnya merendah, tapi sebenarnya riya. Contoh ngomong gini, saya bingung. Itu dia dalam sepekan bisa hafal 1 juz Al-Quran. Dalam sepekan dia bisa hafal 1 juz. Saya yang udah berusaha aja nggak mampu begitu. Saya bisanya kalau 1 bulan baru bisa hafal 1 juz. Riya atau tidak? Hah? Itu yang disebut dengan riya yang merendahkan diri. Dia ingin memberitahu kepada orang kalau dia itu sebulan bisa hafal Quran 1 juz, tapi dibandingkan dengan orang yang lebih hebat dengan dia. Tapi sesungguhnya dia sedang mengungkapkan mengungkapkan amalnya dia. Hati-hati, berbahaya. Kalau ingin mengungkapkan sesuatu, jangan bicara tentang diri kita, tapi bicara tentang orang dalam sebuah kebaikan. Kalau ingin memberi contoh motivasi kepada orang, jangan contohkan diri kita. Contohnya gini, dalam beribadah umpamanya kita mencontohkan, ya minimal kayak saya lah. Saya kan sebulan paling enggak salat tahajud 2 kali. Jangan sampai enggak. Itu harusnya yang lebih rajin lagi dari saya. Itu riya Pak. Walaupun tidak ada pertanyaan kecuali dia memberitahu. Saya begini-gini juga, nggak ada yang nanya. Saya begini-gini juga 30 juz juga udah hafal saya. Sombong itu namanya riya. Kecuali kalau ada orang, bahkan para ulama ketika dia ditanya pun belum tentu dia jawab dengan jelas. Dia sedang berpuasa hari itu, hari Senin Kemis. Dia sedang berpuasa. Lalu ditanya, lagi puasa Ustaz. Kalau dia masih bisa untuk mengelak supaya menghilangkan riya, dia akan mengelak. Dia paling tidak dia katakan, insya Allah saya lagi berusaha. Jangan sampai, iya dong, masa Ustadz gak puasa? Malulah. Nah, sombong. Riya itu namanya. Oh iya dong, saya kan haji 2 kali, masa gak puasa? Malu dong. Sama itu. Tapi kalau memang tidak pernah. Tahu gak Said bin Amir, luar biasa nih contohnya. Seorang gubernur. Said bin Amir itu dikenal sekali gubernur, sangat luar biasa. Jadi Said bin Amir itu diprotes oleh rakyatnya. Ketika itu yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Gubernur di Syam ketika itu Said bin Amir. Itu diprotes oleh rakyatnya Said bin Amir. Apa gara-garanya? Ada beberapa perkara. Pertama, Said bin Amir ini dia tidak akan berangkat ke tempat kerjanya dia kalau sebelum hari sudah meninggi mataharinya. Dan dalam 1 pekan itu ada 1 hari yang dia nggak mau diganggu oleh rakyatnya sama siapapun, sama sekali nggak mau diganggu.
Yang ketiga, dia itu kalau malam, sudah malam nggak mau lagi diganggu oleh siapapun, kecuali sama siapapun nggak mau diganggu kalau sudah malam, begitu. Dan yang keempat, dia suka pingsan tiba-tiba. Itu protes rakyatnya disampaikan kepada Umar ketika itu menjadi khalifah, dipanggil, diadili depan rakyatnya. Apa kata Sa'id bin Amir ketika itu? Sebenarnya wallahi, kata dia, sebenarnya aku tidak ingin mengungkapkan apa yang telah aku lakukan sehingga rakyat ini menjadi protes kepada aku, karena aku takut semua amalku jadi hilang. Karena diprotes sama rakyatnya, diadili umum depan rakyatnya. Kenapa rakyatmu bisa protes kayak begini? Begitu. Apa kata dia? Sebenarnya wallahi, kata demi Allah, aku tidak ingin mengungkapkan ini karena saya khawatir amalku akan hilang semuanya. Tapi karena ini adalah pengadilan dari khalifah dan semuanya, saya akan ungkapkan. Apa kata dia? Kenapa dia setelah matahari naik tinggi baru dia berangkat? Kata dia, setiap pagi selesai salat subuh, dia selalu mempersiapkan segala sesuatunya termasuk sarapan untuk anak dan istrinya. Jadi sebelum itu saya persiapkan, saya belum keluar dari rumah untuk berangkat kerja. Itu diungkapkan oleh Sa'id bin Amir. Kenapa satu hari dia tidak mau diganggu oleh orang lain? Karena kata dia, dalam satu hari itu ada pakaian, dia pakaiannya sedikit. Jadi satu hari itu dia mencuci pakaian itu, jadi nggak bisa keluar. Nanti bisa lihat kisahnya. Ya, paling tidak itu diantaranya dia diungkapkan ketika itu, Sa'id bin Amir. Nanti bisa dilihat kisahnya dalam kisah-kisah di masa Khalifah Umar. Tulis saja Sa'id bin Amir, insyaallah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik. Itu ya. Jadi tadi kenapa sombong itu diancam? Ya. Ah? Kenapa? Iya. Baik, jazakallah khair. Sebagian orang mengatakan ini adalah motivasi untuk orang lain supaya dia juga mengikuti. Oke, kalau memang niatnya untuk itu, khawatirnya begitu dia ungkapkan itu ada muncul dalam hatinya supaya orang tahu kalau saya nyumbang begini. Itu yang berbahaya. Itulah sebabnya ketika ada orang menyumbang, kalau dia tidak diminta untuk diumumkan, jangan diumumkan. Khawatirnya begitu diumumkan muncul dalam hatinya. Akhirnya apa? Kita membuat dia menjadi riya. Begitu kita sebutkan, tadinya dia ikhlas banget, nggak mau disebutin namanya. Tiba-tiba kita ngumumin si Anu, disebutkan namanya, muncul dalam hatinya kesenangan bahwa namanya disebut. Hati-hati, kita telah membuat orang berbuat riya. Ini perlu kita waspadai. Ya, walaupun ini tadi seperti yang ditanya itu, bagaimana ini kayak ini? Ini memang tadi di awal saya katakan, keikhlasan itu kita nggak bisa nilai seseorang, yang tahu dia dengan Allah. Tapi kalau sudah diungkapkan kayak begitu depan umum oleh orang lain, lalu muncul itu dalam hatinya, nah itu berbahaya. Muncul ya nanti khawatirnya. Ya, Allah. Ya mungkin mampunya segitu. Iya. Iya, mampunya mungkin segitu. Pelit berarti. Itu urusan dia. Urusan dia pelit. Nanti Allah sudah ancam orang-orang yang pelit. Allah akan kalungkan hartanya di yaumil akhir dengan kalungan harta yang ia miliki itu, tapi kalung terbuat dari neraka. Itu ancaman bagi orang-orang yang bakhil. Jangan Allah mengatakan surah An-Nisa, jangan mereka mengira orang-orang bakhil itu baik bagi mereka. Sesungguhnya tidak, kata Allah. Bakhil itu akan menghancurkan mereka. Ya, dia mampu infak cuma 50.000, tapi masih mending daripada mampu kagak infak. Betul nggak Pak? Iya. Baik. Nanti kita selesaikan ya, di luar kita selesaikan kalau belum selesai. Ya, ini sudah habis waktunya. Nanti kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Pekan depan kita lanjutkan lagi tentang Allah, innallaha jamil. Allah itu maha indah, dan kita belum menemukan ini antara keindahan, antara kesombongan, keindahan itu kita belum menemukan. Nanti kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Yang jelas tentang kesombongan belum selesai. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.